soalnya nanti bakal dibagi dua pasti hasilnya gitu kan. Indah tuh gitu ya Gini aja, jadi kayak gini, kamu coba kamu bayangin, kamu nikah 2000, aku 99 lah, aku kenal aku 98 itu di akhir tahun, aku udah masuk 99, jadi kayak kita tuh sebenarnya beda-beda titik, jadi sometimes you have to know gitu loh. Meskipun kayak gini, meskipun kamu takut kayak soal pembagian itu jangan pikir. Tapi satu hal yang paling kamu tahu adalah ketika kamu udah punya kakak, kamu tuh udah punya satu privilege yang kamu tuh bisa menjadi itu menjadi apa, orang yang menjadi aktor, bukan aktor apa namanya, figur kamu, dia tuh menjadi figur kamu dan kamu bisa mencatat jalan dia gitu. Itu satu. Yang kedua tadi dengan relasi itu. Yang ketiga, bisa dikatakan kalau kamu misalnya kamu punya kamu boleh sekarang ini kalau misalnya kamu bilang kamu punya kepercayaan diri lebih, kamu boleh bilang itu. Saya nggak punya Kak. Harusnya kamu punya kepercayaan lebih. Kalau misalnya kamu dibandingkan aku misalnya, kamu harus punya kepercayaan diri lebih. Because what? Karena itu tadi aku bilang tadi, kamu tuh udah punya yang kalau misalnya dibilang separuh orang yang punya orang yang misalnya memulai sesuatu itu kamu udah punya separuhnya. Kadang dipatahin sama kayak gini Kak, Allah kok kan udah punya orang dalam gitu. Siapa yang bilang? Teman-teman iya gitu, kalau kita udah punya orang dalam kan kita kayak jadi iya juga ya, aku nggak bisa usaha sendiri nih gitu Han. Kalau orang dalam aja udah bisa aku masuk kayak gitu. Nah misalnya kayak teman-teman dia tuh kan udah tamat ya kan, udah bisa kerja, terus dia udah di RS Kak. Ada beberapa orang yang nggak bisa masuk RS karena dia harus pakai proses lah gitu maksudnya. Yang punya orang dalam tuh dia masukin STR-nya langsung keterima kerja di situ. Jadi kayak kan orang dalam ya lah dia bisa kerja kayak gitu kalau ngomong dari belakang orang gitu Kak. Dia punya orang dalam. So what something yang membuat kamu tuh jadinya down karena orang dalam itu dikata-katain. Karena dikatain orang dalam terus kayak gak bisa sendiri gitu, nggak pasti gak bisa sendiri kan. Oh, I know that you insecure about your ini ya, about your capability, Iya. Kamu insecure dengan kemampuan kamu gitu. Jadi kayak berarti bener dong Kak Linda bilang tuh kalau misalnya kayak kamu misalnya kayak kamu insecure dengan your capability karena mereka bilang kamu punya dalam, ya kamu cari jalan lain. Iya jalan itu jadi mudah kok. Itu masalah itu dia selalu meninggal usaha bisnis kita yang kita lakukan juga. Jangan mau kita ini sendiri. Iya, coba kamu coba berpikir. Kamu kan Kak Linda itu kan punya kakak kamu sendiri gitu ya. Deep talk lagi loh Kak. Ini nggak bisa, dia tuh kan kakak kamu. Pasti kamu lihat bagaimana berjuang. Iya. Itu yang semangat dia itu yang harus kamu ambil. Satu semangat dia, yang kedua mentality dia. Itu yang kamu cari. Kamu nggak perlu mengukur yang lain. Ukur dari situ. Itu menjadi motivasi kamu. Karena dia orang paling dekat dengan kamu. Dia sih utama kamu. Kamu nggak perlu mikirin kata orang lain. Sometimes you need to inilah. Kamu you have to learn more and more. Nggak perlu dengan orang lain. Right. Aku udah melewati hal itu gitu. Karena kayak ya, sometimes kita belajar, kita pasti akan mengalami itu. Dan kita harus belajar dari itu dan kita harus bisa naik level melewati itu. Dan kita harus selesai dengan itu. Dikatain orang pasti hidup pasti seperti itu kayak gitu. Jadi kamu harus punya ilmu untuk melakukan. Ada namanya satu namanya filosofi hidup stoicism. Tahu Kak. You know that? Kalau di Indonesia namanya filosofi Tera. Itu sama gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa mengkontrol sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Kita harus menentukan. Iya. Jadi kita tuh harus punya prinsip stoik dalam hidup kita. Sometimes kita harus bisa membedakan, memfilter gitu, apa yang ada, apa faktor yang bisa kita kendalikan, apa yang faktor tidak bisa kita kendalikan. Itulah Kak, udah mulai stoik kan kayak. Tapi karena dia tahu kayak gimana feminisme gitu kan Kak. Dia tuh di tengah-tengah nggak? Masih apa namanya middle gitu. Kamu sebenarnya bukan tengah-tengah. Kamu sekarang lagi kuat krisis. Kamu sekarang lagi mencari jati dirimu deh. Nggak apa-apa, ikuti aja kemana kamu berlari, kemana kamu mengarah, ikuti aja sampai kamu menemukan titik itu. Aku tahu kok, karena aku udah melewati hal itu. Dan sometimes kalau kamu misalnya merasa confused, of course, kamu kadang-kadang merasa confused kan, dengan kata orang dari sini, kata orang dari sini, dengan berdua kamu confused kan, right? Itu kamu kuat krisis. Nggak apa-apa, ikuti aja. Jalani, nikmati prosesnya, tapi kamu terus belajar. Tapi jangan lama-lama di situ gitu. Jangan pula masa quarter life crisis itu menjadi sesuatu yang kamu beban satu, yang kedua pembenaran bagimu gitu. Orang bisa dalam masa quarter life crisis itu biasanya hidupnya sendu gitu, ngerti ya sekarang hidupnya apa sih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kamu dia pasti berpikir dari sekolah aja lah gitu, right gitu. Kayak yang kalau misalnya kamu berpikir aduh kayak gitu ngapain. Sampai kalau misalnya kamu ngambil tampil kamu misalnya tarik diri dari keramaian, terus kamu berpikir tentang what I want to do in my future,
what is my planning, what is my big planning gitu. Boleh gitu. Kita nggak perlu kita sama dengan orang lain. Kita tuh tau nggak, quarter life coach itu mengajarkan kita untuk memahami diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Udah memahami diri sendiri kan Kak. Sekarang insecure, dia punya insecure nggak? Kayak soal penampilan tuh pasti ada insecure gitu, Kak. Privilege cantik di sini tuh pasti menang kan Kak.